Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Suferdi Diandi dengan NPM 247820033 dan kali ini saya akan mengerjakan tugas akhir ya. Tugas akhir yaitu membuat video UTS praktikum. Nah, dalam UTS praktikum ini kita akan menjelaskan tentang mini project yang telah kita bangun. Nah, dalam mini project ini kita diberikan beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama adalah struktur program, atau di sini disuruh untuk menjelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular dan sebutkan dua package utama, tampilan struktur folder dan isi dari file. Nah, untuk melihat dari struktur modul yang telah saya buat ya, file mini project yang telah saya buat, yaitu dengan menggunakan fungsi kita di sini bisa menjalankannya di dalam terminal atau mungkin CMD ya, command prompt kita. Nah, di sini supaya kita tidak bolak-balik dalam menggunakan CMD, saya akan menggunakan yang dalam ini saja, VS Code saya. Nah, di sini sudah ada terminalnya. Untuk ngeceknya kita menggunakan tree ya, tree F. Nah, tree F ini akan memunculkan ya tree dari folder folder yang bernama Smart Home. Nah, ini ya, dalam Smart Home ini. Oke, kita cek saja. Nah, dalam file Smart Home ini, nih, Smart Home saya simpan dalam data C, ya, di data C, terus di sini masuk ke dalam user. Dalam user ini ada Hype. Hype ini adalah nama laptop saya ya. Nah, dalam Hype ini saya membuat folder atau directory yang bernama Smart Home. Nah, dalam Smart Home ini berisi kode-kode program yang saya buat. Nah, dalam kode program ini ada berisi dalam file ini berisi dua, yaitu ada modul dan juga package. Nah, apa sih modul itu? Kalau modul ini merupakan sebuah kumpulan atau bisa kita sebut sebagai file Python lah, file Python yang berisi fungsi-fungsi fungsi-fungsi seperti kelas, nah, terus juga ada variabel dan juga eh, ya banyak yang dalam ini ya, dalam kode-kode itu ya. Nah, kenapa kita gunakan modul, kita harus taruh di situ? Nah, supaya variabel atau fungsi-fungsi ya, fungsi atau kelas yang kita telah buat itu bisa digunakan kembali. Nah, tujuannya ini kenapa seperti itu adalah supaya eh, kode ini ya, supaya program ini bisa terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan juga lebih mudah untuk digunakan atau dipelihara. Ya, mungkin kalau kita gunakan dalam kegiatan pemrograman seperti biasa itu tidak terlalu berpengaruh ya kalau program-programnya masih kecil. Tetapi kalau dalam mini project seperti ini akan lebih mempermudah kita untuk memaintenance ya, memperbaiki atau melihat kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam kode-kode yang ada dalam program kita. Nah, dalam setelah saya menjelaskan modul, nah yang kedua adalah package. Nah, kalau package ini adalah tempat penyimpanan dari modul-modul yang telah saya buat. Ini seperti directory ya, directory atau direktorinya dalam dalam file smart home saya. Nah, package itu seperti apa? Nah, package ini saya bagi menjadi dua, ya, yaitu adalah yang pertama itu ada monitoring ya, monitoring yang berisi main ya, main file program saya, main dan juga init. Nah, init nanti akan saya jelaskan. Nah, dalam monitoring ini berisi file utama yang akan menjalankan semua program atau modul-modul ya, akan menjalankan semua modul-modul dalam program saya. Nah, terus kedua itu ada sensor. Nah, dalam sensor ini saya begini guys. Nah, ini uh,
Ya, dalam sensor ini saya bagi menjadi beberapa modul. Kenapa saya bagi menjadi beberapa modul? Ya, kembali lagi supaya itu dapat berjalan lebih mudah dan juga lebih mudah juga untuk di maintenance. Nah ya, di sini saya bagi menjadi empat modul sebenarnya. Yang pertama itu ada sensor ya, sensor. Ini kenapa error seperti ini? Coba kita ulang saja ya. Klik F. Nah ini. Nah yang pertama itu sensor. Ya sensor itu akan menampilkan atau berisi dari file-file sensor ya, fungsi-fungsi. Di sini ada fungsi sensor, ada fungsi random, fungsi untuk melihat sensor. Nah, karena sensornya ini kita menggunakan random ya, bukan dari uh, mesin untuk mensensor seperti itu, tapi kita menggunakan random saja. Terus yang kedua di sini ada time dan segala macamnya. Terus dalam situ juga ada berisi nah di situ juga ada berisi ya dari sini saja lah ya. Ada room, yaitu menunjukkan room-room yang akan ada, terus juga room manager untuk memanage ya. Ini lebih ke menampilkannya. Jadi kita nggak perlu ngambil dari room, tapi kita akan ngambil dari sini supaya lebih mudah untuk kembali lagi lebih mudah untuk di maintenance dan juga diperbaiki. Nah, terus juga ada manajernya. Nah, manajer ini akan menghubungkan semua file ini untuk masuk yang akan digunakan ke dalam mainnya. Jadi mainnya ini tidak mengambil dari satu-satu sensor, room, dan juga room manager, tapi dia akan mengimport yang di sini namanya manager. Jadi dia langsung masuk ke import manager. Nah, dalam manager ini berisi ada add room, get last room, nah seperti ya, tuh. Get all room, get last room dan juga get all data. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi OOP dan juga inheritance ya. Dari sini saya disuruh untuk menjelaskan bahwa sistem penggunaan OOP untuk mempresentasikan objek utama program, jelaskan juga atribut serta metode yang ada pada setiap kelas. Tampilkan kode kelas beserta inherensinya, serta contoh instansi, objek, dan pemanggilan metode. Oke. Jadi di sini sebelum saya menjelaskan kodenya itu, jadi saya akan terlebih dahulu menjelaskan OOP ya. Jadi apa sih sebenarnya OOP itu? Kalau kita cek di sini dalam kode ini, jadi OOP itu OOP atau yang biasa disebut sebagai Object Oriented Programming, nah, itu merupakan sebuah pendekatan ya, sebuah pendekatan pemrograman yang bertujuan untuk memodelkan pemrograman sebagai kumpulan objek. Nah, dalam kumpulan objek ini dia akan mempresentasikan sebuah entitas ya, entitas nyata eh, dengan atribut. Nah, ya ada atributnya di situ yang merupakan data dan juga ada metode atau fungsinya di situ. Nah, dalam contohnya, contoh objeknya itu kita bisa ambil dalam room ya, dalam room ini dan juga dalam sensor. Nah, dalam sensor. Nah, dalam objek orientednya ini mungkin dia masuk ke dalam seperti class. Ya, dalam objek oriented itu terdapat class dan juga ada juga subclass. Nah, apa sih class itu? Nah, kalau class ini adalah tempat percetakan objek. Bisa kita bilang seperti blueprint ya, blueprint dari objek yang akan kita buat. Contohnya mungkin kita akan jelaskan sedikit. Jadi kalau misalnya objek itu adalah sebuah benda seperti mungkin di sini ada mouse ya, ada mouse di sini.
Nah, kalau class-nya itu adalah sebuah pencetak mouse-nya. Jadi dia akan mencetak dari objek-objek itu secara supaya lebih mudah untuk digunakan gitu. Jadi lebih enak, lebih fleksibel gitu. Kalau kita punya pencetaknya. Nah, kalau class ini, class atau subclass atau inheritance, itu merupakan sebuah subclass. Apa itu subclass? Itu seperti lebih ke anaknya, anak dari kelas ini. Jadi kalau kelas room ini merupakan sebuah induk, ya induk atau ya parent class. Nah, kalau class kitchen ini merupakan anaknya. Dari mana kita bisa tahu? Nah, di sini kalau kita cek ya, dalam kelas ini kan seperti biasa kelas kitchen, tapi dalam sini kita menggunakan tanda kurung dan room. Nah, itu. Kenapa kita menggunakan tanda kurung dan ada room di sini? Supaya menunjukkan bahwa class kitchen ini masuk ke dalam room. Jadi masih bagian dalam room. Nah, itu. Eh, terus menjelaskan bahwa sistem menggunakan OP. Banyak jelaskan juga atribut serta metode pada setiap class. Nah, jadi kalau kita setelah menjelaskan inheritance-nya tadi, pewarisnya, sekarang kita akan menjelaskan mengenai atribut dan metode. Uh, Mungkin kita bisa buka di ini ya, di room, di sensor. Dalam sensor ini, nah ini kan ada kelas juga. Nah, dalam kelas sensor ini dia memiliki ya, dalam kelas sensor ini berisikan seperti nama yang akan kita ambil dari dev init ini ya, dev init. Dalam dev ini kan dia akan mendefinisikan self ya. Self ini akan menjalankan fungsi dirinya sendiri ya, seperti namanya self. Nah, dalam self ini ada nama. Nah, nama, terus kita masuk di sini self.name sama dengan nama. Jadi eh, dia akan memasukkan fungsi nama gitu. Terus di sini juga ada temperatur ya. Jadi temperaturnya ini akan dibuat random ya, random seperti 23 dan 32. Nah, mungkin saya akan terus dalam temperatur dalam kelas sensor juga ada memiliki yang namanya humidity atau kelembaban. Nah, kelembabannya itu juga akan di-input atau di-input secara random. Nah, random menggunakan fungsi random reddit. Nah, gimana cara kita bisa dapetin random ini? Nah, itu kita memerlukan yang namanya import. Jadi, dalam file ini, dia akan mengambil fungsi dari modul random. Nah, ya, itu kepakai lagi kan. Jadi, karena random ini sudah disediakan dalam Python, jadi kita tinggal mengimport saja, import random. Nah, di situ dalam random itu ada fungsi yang namanya random reddit. Nah, random reddit ini kalau dalam tadi temperatur itu 23 sampai 32. Kenapa saya gunakan 23 sampai 32 di situ? Karena untuk supaya kita melihat suhu yang normal yang berada di Indonesia, yaitu kisaran 23 dan 32. Ya, seharusnya benar ya. Terus ada ini juga humidity-nya itu 50 sampai 95%. Terus di sini ada self.record time. Nah, self.record time ini diambil dari modul yang bernama datetime. Nah, datetime terus import datetime. Dalam dalam modul datetime ini ada fungsi yang namanya record time. Nah, record time itu kita ambil datetime-nya yang now ya, yang sekarang. Jadi dia akan melakukan pencatatan data secara uh, secara sekarang, secara gimana ngomongnya? Secara real time ya, secara real time. Jadi ketika kita memasukkan datanya pada jam 9 ya dia akan munculkannya jam 9. Dalam
Nah, dalam fungsi sensor juga dia ada dev get sensor data. Jadi di sini dia akan eh, akan mencetak ya. Jadi dia akan mencetak suhu-suhu yang sudah keluar, terus kelembapan dan juga waktu yang sudah keluar tadi kita yang sudah masuk dalam random. Nah, itu akan dijelaskan lebih terperinci lagi di bagian main ya. Tapi selanjutnya mungkin kita akan menjelaskan mengenai apa ya? Atribut ya. Nah, atributnya itu dalam atributnya tadi kan kita lihat itu ya seperti kita cek saja di room ya. Nah, dalam room ini kan atributnya seperti nama, terus di sini ada cooking mode. Mana kitchen? Oh, dalam room aja. Nama, eh, nama ruangan, terus sama user sensor. Nah, itu adalah atributnya. Terus kalau kita lanjut ke metodenya, ya metodenya tadi seperti yang saya jelaskan dalam sensor tadi ya seperti itu. Oke, hmm, selanjutnya kita instansi. Oh, instansi. Hmm, instansi. Oke, jadi eh, instansi itu kalau dalam kode ini ya, instansinya itu seperti room, di sini ada room, terus ada class, ada kitchen, terus juga ada bedroom. Nah, untuk runningnya, running jadi di instansi itu contoh instalasi objek pemanggilan metode ya, pemanggilan metodenya itu hmm, ini kalau pemanggilan metode dari room-room ini dari kelas-kelas ini dia itu akan dimasukkan ke dalam main. Kita cek mainnya saja ya. Bukan main, dia masuknya ke room manager. Nih, jadi dalam room ini dia akan mengambil from room, import room, kitchen dan juga bedroom. Jadi dalam eh, dalam modul manager ini dia akan mengimport dari room, kitchen dan juga bedroom. Nah, dalam bedroom ini eh, ini ya, if room type is kitchen. Nah, jadi misalkan nanti dalam main ini, tuh kita jelaskan pemain juga ya. Jadi mana tadi print 3. Nah, jadi nanti kan dalam main ini kita akan diperintahkan untuk memanggil ya, memilih atau memilih opsi dari tambah ruangan. Nah, dalam tambah ruangan ini dia akan masuk ke dalam option. Nah, option lagi. Nah, optionnya ini saya buat menjadi 3 yaitu room atau ruang biasa, terus kitchen atau dapur dan juga bedroom atau kamar tidur. Nah, input masukkan angka. Nah, sesuai angka lah ini kan, masuk. Aduh, nah, suruh pilih lah ya. Nah, ketika masuk misalnya kita sudah pilih nih pilihan satu, if uh, if type 2 aja lah ya, if type 2 maka dia akan memasukkan room type-nya itu kitchen. Nah, dalam room manager ini ada namanya room type. Nah, room type-nya itu kitchen. Dia masukkan ke sini. Terus ada namanya itu kita buat kitchen ya otomatis ya. Karena kitchen ya kitchen gitu. Terus sensor input, nah dia akan masukkan lagi masuk ke dalam manager, ya manager room, sensor input, sensor input. Oh enggak,
sensor input ini dia akan memasukkan. Jadi kalau misalnya dia akan memilih apakah dia akan menggunakan fungsi dari sensor atau tidak. Kalau enggak berarti dia nggak akan memasukkan fungsi dari sensor. Kalau cookie mode, dalam cookie mode ini dia kalau kita lihat di room bedroom, room kitchen, kitchen. Nah ini cookie mode. Kalau misalnya kita mengaktifkan cookie mode, maka temperaturnya itu akan dibuat randomnya lebih sedikit tinggi ya, yaitu 34 sampai 39 karena logikanya kalau kita masakan temperaturnya itu lebih tinggi. Jadi kita buatnya seperti itu. Oke, kita langsung lanjut saja ke dalam implementasi atau exception handling. Jadi apa sih implementasi atau exception handling? Kalau kita lihatnya itu biasanya di sini saya buatnya dalam ini ya, dalam main ya. Saya buatnya di dalam main. Mana deh? Ada di atas saja ya. Aduh, kita buatnya dari atas saja. Misalnya harus ada try di sini. Try. Nah, sebelum kita jelaskan sebenarnya apa sih exception handling itu? Kalau exception handling itu adalah sebuah fungsi di mana atau pemrograman dalam Python. Nah, dia itu akan lebih ke menangani error ya. Jadi dia ketika program itu terjadi yang namanya error, maka dia akan menangani itu supaya tidak terjadi crash atau mungkin malah informasi dalam program yang kita buat itu lebih parah terjadi gitu, lebih rusak lagi. Nah, exception handling ini akan menangani masalah itu ketika programnya berjalan. Nah, ketika programnya berjalan, nah itu berbeda dengan if. Nah, kalau if itu dia akan menanganinya itu sebelum berjalan. Misalnya kalau kita masuk ke dalam uh, if di sini ya, if room. Nah, um, nah ini if kan. Jadi kalau misalnya if room list itu if room list di sini kosong, ya maka di situ akan maka dia akan mengeprint belum ada ruangan untuk disimpan dalam data. Nah, tapi kalau misalnya exception handling itu dia akan mengurusnya ketika itu udah berjalan gitu. Misalnya ketika uh, cari yang ini, misalnya kita mau cari, kita mau membaca ya, ini mau membaca riwayat dalam sensor itu, terus ternyata dalam ketika kita sudah jalankan ternyata dia itu belum ada file yang kita buat gitu. Maka di situ dia akan munculkan except-nya itu, except file not found error. Tuh ada errornya di sini, print file riwayat tidak ditemukan. Maka dia akan return ke dalam fungsi awal itu untuk pemilihan yang lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ke soal yang keempat yaitu implementasi generator, iterator, dan juga tunjukkan implementasi dari konsep ini pada pemrograman ya dalam konsep ini pada pemrograman. Oke, jadi di dalam generatornya ini saya gunakan di dalam fungsi dev yaitu dalam generate sensor history. Nah, dalam sini kenapa saya gunakan di sini supaya dalam generator ini digunakan untuk menghasilkan riwayat data sensor secara lebih efisien. Nah, kalau kita gunakan layout ini kan dia menggunakan generator ini kan dia lebih ke loop gitu. Jadi dia loopnya lebih efisien. Data yang kita load sekaligus itu nggak ada gitu. Jadi dia datanya itu lebih hemat memori yang pertama. Terus yang kedua juga itu bisa lebih diiterasikan atau bisa lebih di loop diulang itu untuk mendapatkan data yang lebih historis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demo running programnya. Oke, kita lanjut aja ke demo running program. Oke, dalam demo running program ini terdapat beberapa
opsi ya. Opsi yang pertama itu adalah tambah ruangan. Tambah ruangan kita saja. What the heck man? Salah sih. Cek. Kita tambah di sini satu. Jadi kita akan memilih opsi satu yaitu tambah ruangan. Nah, dalam tambah ruangan tadi seperti yang saya jelaskan, dia akan memunculkan menu yaitu pilihan lagi. Dalam ruangan itu ada pilihan type roomnya itu ada room biasa, terus type kedua itu ada kitchen, yang ketiga itu ada bedroom atau kamar kamar tidur. Kalau misalnya kita memilih di opsi satu, nah dia akan memunculkan perintah untuk memberikan nama pada roomnya. Nah itu terdapat di dalam ini ya. Jadi dalam while atau perulangannya ini, nah tadi, nah ini. Jadi ketika saya akan mulai dari type 1 nya itu dia nggak ada ya di sini. Jadi type 2 aja langsung ke if type 2 maka kitchen, else-nya bedroom. Nanti kalau else-nya dia masuknya ke dalam room. Nah itu. Baru di sini dalam room itu dia ada room type. Nah room type-nya tadi yang sudah saya jelaskan di dalam room di dalam room manager. Nah itu dia akan ada room type dengan nama room. Terus di sini ada namanya. Nah, namanya itu kita disuruh untuk menginput ya. Nah, ini fungsinya ada dalam main ya. Itu masuk ke nama ruangan, terus sensor. Apakah akan menggunakan sensor? Kalau dia menggunakan sensor, maka dia akan use sensor ya. Use sensor di sini akan memasukkan ke dalam sensor input. Nah, terus selanjutnya dia akan add room. Ya, jadi pesannya itu dia akan menambahkan room dengan nama ini sudah dibuat, misalnya begini ya, kita buat namanya ruang tamu, kita enter. Apakah akan menggunakan sensor? Ya, menggunakan sensor. Nah, ketika sudah itu dia akan memunculkan pesan, ruang tamu berhasil ditambahkan. Tuh pesannya itu adalah duduk, nama room, type-nya, terus sensornya, terus baru pesan plus n. Tuh. Dengan n itu berarti new line ya, jadi dia akan di new line baru, terus ruangan tamu berhasil ditambahkan gitu. Oke, terus misalnya kita tambahkan room baru, room di bagian kitchen ya, di kitchen itu 2. Nah, dalam kitchen seperti biasa dia akan masuk ke dalam menggunakan sensor ya, nih dalam kitchen ya. Ini kitchen, nah itu ada input sensor. Nah, ya, sensor. Terus kedua di sini ada input aktifkan cooking mode. Jadi dalam kitchen ini dia mempunyai yang namanya cooking mode seperti yang tadi saya jelaskan itu. Kalau kita menggunakan cooking mode dia akan lebih, temperaturnya kan akan lebih tinggi, jadi randomnya itu yang saya buat lebih tinggi. Kita buat Y ya. Nah, maka seperti tadi itu dia akan langsung namanya ya, terus dia akan muncul pesan ruang kitchen berhasil ditambahkan. Ini satu, terus baru kita buat ke 3 yaitu bedroom ya, nama ruang kamar tidur ya, karena kamar tidurnya itu kan banyak ya. Misalnya kita buat di sini ruang kamar tidur Yusuf aja ya, Yusuf. Akan menggunakan sensor sama tadi, akan menggunakan sensor. Baru di sini yang beda itu, nah setelah menggunakan sensor dia akan langsung membaca. Kenapa dia langsung dibaca seperti ini? Karena dia akan mengecek lagi apakah dia akan mengecek suhunya ini udah ideal untuk tidur apa enggak gitu. Suhu ideal yang buat tidur itu di mana gitu. Jadi di sensor ini kalau kita ke bedroom, nah ini
is ideal for sleep. Jadi ini fungsi untuk mengecek suhunya ideal atau tidak ya. Nah, dalam sini suhu yang ideal itu saya buat 26 sampai 29 supaya tidak dingin dan juga tidak panas. Jadi saya buatnya suhu seperti ini. Kalau misalnya kita pencet yes, maka dia akan langsung mengecek itu ideal atau tidak. Kalau kita pencet ya. Nah, jadi dia akan langsung munculkan di sini suhu tidak ideal untuk tidur karena suhunya 31, dia lewat dari 29. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan satu ruang random lagi ya. Mungkin di bagian kedua kita satu, terus kita buat 2 kitchen. Ya, sensor. Ping mode-nya kita nggak gunakan ya, di no, berarti nanti dia harusnya nggak bakal pakai ping mode. Misalnya kita di ini, di satu lagi kita tambahkan aja lagi ya, satu, terus di satu ruang biasa aja. Terus di dalam ruangan biasa ini saya akan buat namanya ruang mandi. Sensornya ini saya buat no ya, supaya dia tidak ada sensor. Oke. Selanjutnya, ya setelah kita masuk ke dalam situ, kita akan masuk ke dalam fungsi kedua. Fungsi kedua ini adalah lihat data semua sensor. Harusnya dia ada di atas ini. Oh, bukan, ini di kitchen. Nah, ini. Display all room history. Coba kita cek dulu ya. Nah, di sini dia akan memunculkan seperti ini ya, ruang tamu. Waktu kita menginputnya, terus di sini ada kitchen, mode cooking aktif di sini ya. Ruangan Yusuf, kelembapan seperti ini. Terus kitchen. Nah, di sini kamar mandi dia tidak ada sensor, maka dia akan memunculkan tidak ada sensor terpasang. Kita akan mencoba ini di exception handling, misalnya kita ini ya, kita N mungkin B gitu. Kalau B kan tidak ada, nah dia berarti akan mengeluarkan perintah masukkan angka antara 1 sampai 7. Kalau tidak salah itu ada di, nah ini dia. Ini dia akan masuk ke dalam exception handling ya. Nah, itu try. Jadi try misalnya kita pilihan inputnya itu tidak sesuai dengan 1 sampai 7, maka dia akan memasukkan value error. Yang munculkan seperti ini, value error antara, jadi dia disuruh untuk memasukkan angka antara 1 sampai 7. Langsung continue lagi, dia masuk ke dalam fungsi selanjutnya. Seperti itu. Terus apa lagi nih? Oh ya, ini ada ketiga ya. Itu kita masukkan ketiga, itu lihat sensor berkala. Nah, sensor berkala itu ada di sini. Jadi yang di atas tadi, generate sensor history, sensor interval 5 menit. Jadi dia akan membuat sensornya itu antara 5 menit sekali, dalam durationnya itu 60 menit. Nah, jadi seharusnya dia akan memunculkan 5 kali 10. 5 bagi 60. Ada 12 atau 10 harusnya itu. Ya ada 12. Berarti harusnya ada 12 ya nanti ya. Kita minta ini, terus dia akan mengeprintnya seperti ini. Nah, ini kita gunakan fungsi weld lagi ya. Apa namanya? Generator ya, generator. Kenapa kita gunakan generator? Karena kan kita akan menggunakan loop ya, loopnya supaya dia lebih minim tadi, lebih minim
penyimpanan dan juga supaya tidak terjadi error. Kalau kita gunakan sensor berkala clean, jika kita menggunakan sensor berkala, dia akan menampilkan seperti ini. Karena dia langsung begini ya. Dia akan menampilkan begini. Terus yang akan ditampilkan itu adalah ruang tamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 ini, 12 seperti ini. Terus waktu di situ dia akan mengecek ya. Ini ada max, minimal, suhu minimal tuh, suhu minimal persen, ada maxnya juga di sini. Suhunya itu minimalnya adalah 23. Nih, kalau kita cek di sini 23 ya. Ada 23 di sini. 2, 3, 2, 3. Ya, terus ada juga di sini rata-ratanya itu antara 26 sampai 62. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya akan langsung lanjut ke dalam simpan snapshot data sensor. Snapshot harus ada di, nah ini ya. Save snapshot to JSON, nih. Jadi dari sini akan menyimpannya ke dalam riwayat sensor data terbaru .json. Nah, ini seperti ini ya. Tapi kan karena kita belum buat, jadi nanti seharusnya karena kita menggunakan fungsi write, maka ini data ini akan berubah ya, dari tamu, kitchen, Yusuf, dia akan berubah. Kita cek di sini main. JSON. Ini setelah kita jalankan fungsinya, dia akan menyimpan data snapshot satu data sensor terbaru per ruangan ke file JSON. Dia akan begitu. Tapi kalau misalnya kita belum ada mengisi data-data yang seperti tadi ini, maka dia tidak akan tersimpan. Maka di situ disebutnya belum ada ruangan untuk disimpan ke datanya. Oke. Akan return. Terus di sini snapshotnya dia akan menyimpannya dalam bentuk JSON ya. Snapshot. Nah ini dia akan mengeprint seperti ini. Kalau JSON kan seperti ini dia apa namanya perintahnya. Jadi ini nih yang pertama dia akan memunculkan ruangan yaitu room.name, terus di sini waktu room.sensor, record time. Nah record time ini dia akan mengambil dari ini, dari room manager ya, room manager atau manager. Terus di situ kita coba cek aja ya. 4. Nah, baru snapshot data terbaru disimpan ke hasil file JSON. Kita lihat ke riwayat JSON-nya. Tuh, dia berbeda ya. Di sini ada tamu, kitchen, Yusuf, dan kitchen di sini. Oke, bukan seperti itu. Nah, suhu kelembabannya seperti ini, 31, 30, 25, dan sebagainya macam. Selanjutnya, ntar dulu. Kita masuk ke main ya. Dalam main, lagi di sini. Oh ini. Baca file riwayat JSON. Nah, baca file dari riwayat JSON. Read history from JSON. Nah ini dia. Jadi kalau ini sebelum belum dibuat, dia akan memunculkan file riwayat JSON tidak ditemukan ya. Jadi dia akan membaca nih file riwayat JSON terbaru. Nah, jadi dia read history from JSON. Nih. Jadi dia akan mengerit dari file yang ini. Nih. Dengan nama berikut. Terus dia akan langsung di print ya, di print ke dalam fungsinya ini. Kita contoh aja dulu ya.
5, 5, 5, 5. Nah, ini 5, kita enter saja. Nah, dia akan langsung nge-read seperti ini. Dan akan terbuat lebih rapi ya, karena dia membuat fungsi JSON. Seperti ini, dia akan print ruangan, kita enter-enter, lurus dia, karena kita spasi. Terus di sini ada entry, nama ruangan. Nama ruangannya kan karena sudah ada tadi di dalam ini ya, nama ruangan. Makanya dia langsung munculkan nama ruangan tamu, terus waktu, suhu, dan kelembapan. Selanjutnya adalah fungsi untuk mencari data berdasarkan suhu. Kita cek. Nah, ini kalau tidak ada dia akan print seperti ini. Try. Ini exception handlingnya, masukkan suhu yang diinginkan. Misalnya kita tidak memasukkannya itu invalid, value error ya. Misalnya kita masukkan G, kan dia harusnya kan value-nya itu dari 66 sampai gitu ya. Maka di sini, nah ini, karena kita tidak memunculkan angka, maka di situ dia akan memunculkan errornya itu input tidak valid, masukkan angka, kan seperti itu. Nah inilah fungsi exception handling itu lah ya, supaya dia lebih terhandling lah ya. Jadi kita kan kalau misalnya tidak ada seperti ini, dia mungkin errornya akan langsung merah dan segala macamnya. Jadi kan kita bingung kadang-kadang kan. Tapi kalau begini kan kita lebih tahu. Jadi orang yang memakai dan juga kita yang membuat itu lebih mudah lah ya, lebih mudah istilahnya. Terus kalau misalnya kita gunakan suhu yang tidak ada, nah, suhu yang tidak ada dari sebenarnya ini munculnya dari ini ya, dari yang nomor 3. Ini nomor 3 ini riwayat data nomor 2 riwayat semua data ruangan. Tapi karena dia sama seperti ini, jadi kita lihat dari sini saja. Misalnya kita cari ruangannya yang suhunya tidak ada, kita buat 20 misalnya, 10. Maka dia pilihan tidak valid, coba lagi. Pilihan tidak valid tadi. Nah, ini valid error lagi, itu tidak valid. Coba lagi coba. Nah, harusnya ini ada di bawah ya, di bawah. Selanjutnya kalau kita masukkan suhu yang sesuai, misalnya kita masukkan suhunya 25. Oke. Coba kita cek lagi ya. Di 2. Oh. Kita 5. Kita 6 ya, 6. Suhu yang dicari yaitu 25. Nah, kan ada 25. Suhu ruangan dengan suhu 25 yaitu adalah kitchen. Benar adalah kitchen. Di sini kitchen dengan suhu 25. Oke, nanti kalau kita misalnya ingin keluar, maka kita tinggal pilih untuk menu keluar. Di sini 7. Terima kasih telah menggunakan sistem smart home. Ini fungsinya ada di sini ya. Jadi fungsi-fungsi yang di atas tadi itu pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu akan dimunculkan di sini. Itu dev main. Kalau kitchennya terkhusus buat kitchennya, jadi fungsi-fungsinya itu ada di dalam sini supaya dia tidak error ya. Karena saya sudah coba untuk di atas tapi dia lumayan error, jadi saya buat di sini. Terus dibuat elif. Nah, misalnya if kan di sini kan pakai if, else, dan elif kan. Elif pilihan 2, dia akan masuk ke print get all room data. Kan di atas tadi ada fungsi print get all room data ya.
Di sini misalnya Elifilian 3 yaitu display all room history. Harusnya di update juga. Display all room history. Seperti itu ya. Dia akan dipanggil dari bawah. Set. Nah, ini di else-nya itu kalau kita masukkan ke pilihan 7, maka dia akan langsung nge-print else. Akan terima kasih telah menggunakan sistem smart home, dan dia akan langsung ke break. Jadi mungkin itu aja untuk penjelasan dari running programnya. Selanjutnya saya akan demo programnya. Selanjutnya saya akan refleksi singkat ya, hal ini yang paling menantang dalam pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project. Mungkin hal-hal yang sedikit menantang ya, bukan sedikit sih, banyak menantang dalam program ini, pembuatan mini project ini adalah ya mungkin kurangnya dalam waktu belajar saya juga, dikarenakan saya ini orangnya kurang untuk membaca gitu ya. Kadang-kadang kan dalam materi-materi yang sudah ada dalam Python, dalam LMS, dan juga mungkin apa sih ini takat yang telah dikirimkan, itu kan saya kadang-kadang jarang membaca gitu. Jadi kadang-kadang saya belum mengerti apa yang harus saya lakukan gitu. Tapi hal itu bisa terselesaikan juga dengan bantuan teman-teman juga. Ada juga mungkin kita minta bantuan ChatGPT juga untuk mencari fungsi-fungsi seperti ini supaya tidak error. Terus mungkin dalam yang paling menantang juga adalah waktu pengerjaan untuk laporan praktikum juga kan, karena sedikit singkat ya. Jadi benar-benar kita harus mengerjakannya ngebut ngebut semalam gitu. Walaupun sebenarnya ini kan dibuat tugasnya itu sudah dari lama gitu. Misalnya seminggu sebelumnya itu, bahkan dari sebulan-sebulan sebelumnya juga sudah ada sebenarnya. Tapi kan kita juga mengerjakan tugas yang lain juga kan ada. Jadi mungkin hal itu sedikit memberatkan karena memang untuk pengerjaan laporan praktikum kan kita perlu menyelesaikan kode di week tertentu. Misalnya kita ingin menyelesaikan laporan praktikum di week 4 atau week 3, jadi kan kita harus selesaikan juga kode dari week 3. Nah, itu kan harus selesai dulu baru kita bisa mengerjakan laporan praktikum. Jadi misalnya itu dibuat sehari setelah pekerjaan project, setelah kelas, jadi mungkin itu agak sedikit berat. Jadi mungkin eh, jika bisa dibuat itu lebih lama, mungkin sehari atau 2 hari, itu lebih sedikit meringankan. Tapi buat sekarang itu sudah masih oke, bisa dikerjakan. Mungkin untuk proyek-proyek ke depan yang lebih berat lagi itu akan sedikit lebih sulit. Refleksi ya, tadi refleksinya saya kurang membaca, dan juga untuk kode-kode fungsi-fungsi yang ada dalam sini saya juga kurang mengerti. Jadi mungkin saya kurang berinteraksi juga dengan teman-teman saya. Kadang-kadang juga saya mengerjakannya sendiri gitu. Dan mungkin itu saja refleksinya, dan juga ya refleksinya seperti itu. Mungkin ini saja video dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.